Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deksri Wahyuni Nulbariyah dengan NPM 212121023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kelayakan penyajian bab 3 pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 pada jenjang SMK. Adapun untuk menentukan kelayakan penyajian, beberapa poin diantaranya. Yang pertama adalah keruntutan konsep. Saya memberikan poin 4 karena disajikan secara runtut, dimulai dari pembahasan yang sederhana, kemudian ke pembahasan yang rumit. Yang kedua yaitu kekonsistenan sistematika. Saya memberikan poin 4 karena penyajian materi disajikan secara konsisten. Sistematika penyusunannya juga sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, keseimbangan antar bab. Dari keempat bab disajikan secara seimbang dengan pola materi bertingkat. Selanjutnya yaitu mengenai berpusat pada peserta didik. Penyajian materi pada bab 3 ini berpusat pada peserta didik dengan mengadakan kegiatan individu untuk menentukan atau membaca suatu teks editorial, kemudian berlatih untuk membuat teks editorial. Poin selanjutnya untuk menentukan kelayakan penyajian yaitu mengembangkan keterampilan proses. Jadi saya memberikan poin 4 karena penyajian materi dalam bab ini mengembangkan keterampilan proses, di mana proses peserta didik sebelum membuat teks editorial ini, peserta didik diarahkan untuk membaca terlebih dahulu suatu teks editorial, kemudian diarahkan untuk bisa membuat sebuah teks editorial. Selanjutnya untuk menentukan kelayakan penyajian yaitu memperhatikan aspek keselamatan kerja. Saya memberikan poin 3 karena dalam materi teks editorial ini aspek keselamatan kerja tidak terlalu diperhatikan karena dalam teks editorial ini berbentuk proyek atau sebuah proyek yang tidak mengandung bahaya karena peserta didik mengambil isu-isu untuk teks editorial ini dari media massa. Selanjutnya itu variasi penyajian. Saya memberikan poin 4 karena variasi penyajian materi ini disajikan secara runtut dari umum ke khusus. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Saya memberikan nilai 4 karena pada buku ini dilengkapi dengan kata sambutan dan prakata. Selanjutnya yaitu daftar isi. Saya memberikan poin 4 karena disajikan dengan jelas dan dapat dipahami. Yang selanjutnya yaitu glosarium. Saya memberikan nilai 4 karena dalam buku ini terdapat glosarium dan dilengkapi dengan daftar kata-kata yang terdapat dalam buku. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Saya memberikan poin 4 karena dalam buku ini disajikan berbagai daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan bahan bacaan lain. Selanjutnya yaitu rangkuman dan peta konsep. Saya memberikan nilai 3 karena dalam buku ini terdapat rangkuman pada setiap bab. Tapi dalam bab 3 peta konsep kurang jelas gambarnya sehingga tidak bisa dibaca. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Saya memberikan nilai 4 karena evaluasi dalam buku ini berbentuk soal-soal yang sesuai dengan materi yang disajikan. Evaluasi ini ada juga di setiap bab termasuk bab 3. Yang selanjutnya yaitu proporsi gambar dan teks yang tepat. Saya memberikan nilai 3 karena dalam buku ini terutama dalam bab 3 dilengkapi dengan teks dan gambar, namun hanya teks, gambar cuma satu, itu pun di awal bab. Ilustrasi yang mendukung pesan saya memberikan poin 4 karena kelengkapan materi yang didukung dengan sebuah ilustrasi yaitu ilustrasi contoh teks editorial dalam bab
Adapun rangkuman kualitatif dalam kelayakan penyajian ini yaitu dari beberapa kelengkapan penyajian dalam buku ini dapat dikatakan buku ini lengkap karena semua kategori terdapat dalam buku ini. Namun ada beberapa juga kekurangan seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu dalam peta konsep dalam bab 3 terutama dalam bab 3 ini peta konsepnya kurang jelas sehingga tidak dapat terbaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.